kemajmukan, menjaga kemajmukan itu dimulai dari semua orang merasa berkewajiban menjaga perdamaian ini, menjaga keharmonisan ini. Tentu dimulai dari merasa wajib pada dirinya. Ini penting supaya tidak ingin menyalahkan orang lain atau terbersit menyalahkan orang lain. Terus kedua, bahagia dengan dirinya tadi. Misalnya orang yang paling miskin di Indonesia, itu ternyata tadi saya utarakan, saya punya kitab-kitab tasawuf banyak. Itu lucu-lucu dan jadi gampang hidup. Misalnya dia miskin makan satu piring kenyang. Kenapa saya harus korupsi? Kenapa saya harus mencuri? Wong makan satu piring juga sudah apa? Kenyang. Terus dia menghitung. Orang sampai kaya raya, itu makannya sampai meninggal, misalnya 60 tahun, jumlahnya sama orang miskin ternyata jumlah yang dimakan yang sama, jumlah yang diminum ya sama. Terus ada pertanyaan, saya pernah digugat juga pas dalam satu acara. Jadi kalau orang kaya ingin apa saja kan kesampaian, Gus. Ingin beli mobil kesampaian, ingin beli pesawat kesampaian. Saya tanya, ya orang kaya inginnya tidak seperti itu. Misalnya inginnya mungkin jadi presiden, inginnya jadi gubernur, kan ada aja enggak kesampaian. Tetap aja ada enggak kesampaian. Kadang-kadang, wah enak jadi anaknya presiden, anaknya gubernur, apa saja kesampaian. Banyak juga anaknya presiden mungkin ingin anaknya jadi presiden ya enggak kesampaian. Anaknya kiai ingin anaknya jadi kiai ya enggak kesampaian. Mungkin anaknya jenderal, anaknya ingin jadi jenderal. Dan dia nyontohkannya kan, wah kalau jadi orang kaya itu enak, ingin makan di apa saja kesampaian. Masa orang kaya seleranya hanya ingin apa? Makan. Artinya ada saja yang enggak sama. Misalnya orang jadi raja Arab Saudi, ada aja yang enggak kesampaian. Mungkin bayangkannya ya tidak ada yang demo, tidak ada yang komplain, semua anak yang diinginkan putra mahkota jadi ya tidak gampang kesampaian. Nah, kemudian dia berpikir lagi. Saya ulang lagi ya, dia berpikir lagi si orang miskin tadi. Misalnya dia ke hutan atau ke gunung, wah enak jadi bupati, gubernur, apa-apa difasilitasi negara. Terus dia mikir, tapi mereka punya atasan. Ditegur atasannya takut, diatur atasannya takut. Kok enak saya nggak punya apa? Atasannya. Tapi intinya itu, bagi saya semua itu harus dikawal oleh hukum. Jadi melakukan perintah Allah itu nikmat. Sehingga Anda misalnya ketua OJK atau gubernur atau wakil gubernur atau kiai, nikmat tertinggi itu karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga Indonesia, disuruh jaga keluarga. Kalau nikmatnya itu subjektif sepihak, kita puas kalau ingin seperti yang kita inginkan. Itu enggak akan ada puasnya karena nafsu kita itu kalau guyonan orang-orang tasawuf, kamu dikasih dunia seisinya dan lipatannya, tamak kamu atau keinginan kamu itu tidak akan tercapaikan, tidak akan terpuaskan. Karena manusia itu ya sudah enggak ada batasannya. Maka kalau guyonnya dulu kan ada orang tirakat, kalau megang apa saja jadi emas. Dia bayangkan jadi kaya, jadi top. Ternyata pertama dia megang saka rumahnya, tiang rumahnya jadi emas. Habis itu megang apa lagi jadi emas. Lama-lama megang nasi jadi emas, megang minum jadi emas. Akhirnya dia nggak bisa makan karena dia ingin semua yang dipegang jadi emas. Pas kecapean megang-megang, dia ingin makan, yang dipegang juga jadi emas. Ya akhirnya kan jadi bingung gitu, karena nggak kesampaian kan. Dia kesampaiannya jadi emas, ternyata kebutuhan dasar dia ingin makan malah nggak kesampaian karena yang dipegang jadi emas. Jadi itu kan contoh. Sejahtera juga sama. Anda bayangkan misalnya kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya apa, semuanya kesampaian, enak itu. Semua yang kamu inginkan kesampaian itu enak. Ukuran enak dengan banyak bergantung, dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar. Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki itu sudah satu kebodohan kan orang tasawuf. Cek repot ya, tapi bahagia kok kakean syarat ya. Makanya saya sering bilang, kalau saya berkali-kali cerita ada orang perempuan datang ke saya, Gus saya ingin kaya. Kebetulan orangnya itu jelek. Saya bilang, kalau kaya yang repot kamu. Kenapa Gus?
Setelah suami kamu kaya, sekarang suami kamu kan miskin. Pertama yang dievaluasi apa? Ganti rumah, ganti mobil. Lama-lama ganti Anda, kata saya. Karena setelah rumahnya bagus, mobilnya bagus, yang dievaluasi pasti Anda, katanya. Wah, kalau gitu miskin aja, Gus. Iya kan, sudah rumah bagus, mobil bagus, ternyata istrinya dapat jadi ya guyon, tapi supaya kita ini bahagia dengan diri kita apa? Sendiri. Jadi saya mohon semohon-mohonnya semua yang mendengar ngaji ini, bahwa agama ini mengajarkan wa'alika bi khossati nafsik. Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois, itu bukan. Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab, paling tidak bawaannya itu tidak nyalahkan orang lain. Dan negara juga agak repot-repot karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Sehingga negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara tidak cukup untuk ngurus sebesar itu, tidak cukup. Yang cukup adalah individu-individu ini menanamkan nilai-nilai sosial sehingga semua bertanggung jawab atas dirinya, atas kampungnya, atas komunitasnya, terus negara fasilitasi itu semua. Insya Allah menjadi baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Saya kira demikian, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.